Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Saya Hersun Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa hari terakhir ini, spekulasi eh, menghilangnya wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming itu banyak sekali diperbincangkan di media sosial. Ini terutama dipicu karena kemarin pada tanggal 1 Oktober 2024 itu Gibran Rakabuming tidak muncul dalam pelantikan anggota DPR RI untuk periode 2024-2029. Padahal di kemarin itu ya, di acara pelantikan itu Presiden terpilih Prabowo Subianto, bahkan mantan-mantan wakil presiden seperti Tri Sutrisno, Yusuf Kala, dan Budiono juga hadir. Sementara Presiden dan Wakil Presiden yang ya ini Jokowi bapaknya Gibran dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga hadir. Pada waktu itu Sekjen menyatakan bahwa ketidakhadiran dari Gibran itu karena memang layout untuk upacara itu, acara kemarin itu berubah jadi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak memungkinkan untuk wakil presiden terpilih itu hadir. Ini pernyataan ini agak konyol dan malah semakin mengundang kecurigaan. Apa sesungguhnya yang terjadi? Mengapa wakil presiden Gibran Rakabuming itu eh, menghilang dari peredaran? Karena ini dia tidak hanya tidak muncul di gedung DPR RI, tetapi juga ini di media sosial sudah cukup lama Gibran Rakabuming ini tidak muncul. Padahal dia ini termasuk salah satu pejabat begitu yang sangat aktif di media sosial. Walaupun kadang-kadang yang dia cuitkan tuh hal-hal yang nggak penting ya persis lah seperti gaya anak-anak Pak Jokowi termasuk seperti halnya Kaisang itu gayanya di eh, media sosial kan suka selengean. Nah ini rupanya banyak sekali yang kemudian kangen karena kok nggak muncul. Sebenarnya nggak kangen ya. Ini menimbulkan spekulasi. Ada apa? Ini kan kalau kita menghitung hari ini misalnya berarti kan pelantikan dari Gibran Rakabuming yang akan mendampingi Pak Prabowo Subianto sebagai wakil presiden terpilih itu akan dilaksanakan tinggal 2 pekan lagi, tanggal 20 Oktober. Harusnya sekarang ini Gibran itu juga sibuk dong ya bersama dengan Pak Prabowo karena rencananya kan pengumuman kabinet itu akan disampaikan kalau menurut Pak Muldoko KSP ini dinyatakan bahwa malam harinya itu kabinet itu akan diumumkan. Artinya sebenarnya harusnya sekarang ini Gibran juga terlihat aktif bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu menyusun menyusun kabinet ya seperti apa. Bagaimanapun juga walaupun kabinet ini merupakan prerogatif dari presiden terpilih, tapi tetap saja sebagai wakil presiden terpilih dia harus memberikan masukan-masukan. Bahkan harusnya dia juga nitipkan orang-orangnya yang akan ada di kabinet ya. Jangan jangan hanya bapaknya ya, karena Pak Jokowi juga menitipkan orang-orangnya di kabinet. Nah, menghilangnya Gibran Rakabuming ini kemudian membuat para netizen itu mengolok-oloknya dengan membuat poster dicari orang hilang gitu ya. Ini dasar kelakuannya para netizen. Salah satunya yang membuat cuitan tentang dicari orang hilang itu adalah akun John Sitorus, akun X-nya John Sitorus. John Sitorus ini sesungguhnya tadinya dia dahernya Pak Jokowi loh. Dia termasuk buzzernya Pak Jokowi, tapi pada Pilpres kemarin dia menyeberang menjadi pendukungnya Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Dan terus setelah sampai sekarang kemudian dia sangat aktif mengkritisi atau menyinyiri aktivitas Presiden Jokowi dan keluarganya. Ini saya bacakan saja ya poster yang dibuat oleh John Sitorus ini karena cukup viral begitu ya. Dicari anak hilang umur 37 tahun namanya Gibran Rakabuming Raka. Ciri-ciri ini, aduh ini gimana? Ini saya bacakan, tapi ini tidak mewakili apa ya, mewakili apa yang saya pikirkan ya. Ini tulisnya begini. Ciri-ciri agak lemot, suka berkata gimana, hah dan dah ya. Mata agak sayu, bukan karena nyabu tapi baca buku. Suka baca komik, kalau duduk suka linglung, tidak suka berdebat, suka melabrak aturan. Terakhir dia terlihat menonton Bruno Mars bersama istri di Jakarta International Stadium dan satu rombongan bersama dengan cewek hedon.
Tolong bagi yang menemukan agar segera menghubungi warga +62 dan Polres terdekat karena pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sudah tinggal beberapa hari lagi. Kemudian disertai dengan foto Gibran dan ditulisnya missing person. Waduh, ini ngeri banget ya kalau para netizen itu kalau mengolok-olok Gibran ya. Ini kalau menurut John Sitorus dia itu terlihat terakhir tanggal kalau konser Bruno Mars itu kan tanggal 16 eh, September ya. 16 September berarti sekarang ini sudah lebih dari setengah bulan. Gibran tidak muncul di publik dan tidak juga muncul di media sosial. Dan pada waktu itu memang ketika dia nonton itu sempat bikin heboh karena ada seorang perempuan yang mengaku sebagai seorang pengusaha itu kan dan dia nonton Bruno Mars itu pakai pengawalan polisi dan dapat tiket gratis katanya dan pada waktu itu dia mengunggah fotonya turun satu lift bersama Gibran dan kemudian netizen itu juga heboh dia mempertanyakan apa hubungannya dengan Gibran ini karena perilaku dari si perempuan yang mengaku sebagai istri pengusaha itu memang nggak patut ditiru ya kalau dia kemudian menggunakan pengawalan khusus dan kemudian nonton nggak pakai tiket gitu lah. Mungkin nggak dapat tiketnya itu karena dia dapat privilege tapi menggunakan pengawalan polisi kan itu nggak tepat untuk kegiatan semacam itu apalagi dia bukan pejabat negara. Nah balik soal Gibran, tapi sebenarnya sebelum menonton konser Bruno Mars itu sesungguhnya Gibran masih sempat melakukan belusukan. Tercatat itu pada tanggal 10 September itu dia belusukan di Solo, dia di Lawean, di Pasar Lawean. Nah pada waktu itulah dia ditanya oleh wartawan tentang siapa sungguhnya pemilik akun Fufu Fafa itu. Dan pada waktu itu Gibran menjawab dengan bahasa Jawa, ya dia takono sing duwe akun, ojo takon aku katanya. Seperti itu ya. Jadi tanya kepada pemilik akun, jangan tanya saya. Ya, ini kemudian rame di media sosial ini karena gaya komunikasi yang khas dari Gibran itu juga mengingatkan apa ya, sangat ikonik dari pernyataan Pak Jokowi yang disebut Jio ndak tahu kok tanya saya. Kemudian disingkat JNKTS gitu. Nah, ini kan juga Gibran khas dia jawaban-jawaban pendek dan sebenarnya saya membayangkan kalau saya jadi wartawan yang ditugaskan mengikuti Gibran bisa sakit kepala ini karena kalau mau mengkut pernyataan dari Gibran cukup panjang apa ya nggak ada itu. Jadi tadi itu agak tepat juga John Sitorus menggambarkan kalau ditanya suka bertanya hah apa gitu ya. Tepatlah menggambarkan semacam itu. Kelihatannya ini memang ketidakmunculan Gibran itu berkaitan dengan heboh dari akun Fufu Fafa. Bagaimanapun juga akun Fufu Fafa itu betul-betul ini mengguncang keluarga Jokowi ya. Ini agak kesulitan kelihatannya keluarga Jokowi untuk membantah bahwa Gibran itu adalah pemilik dari akun Fufu Fafa. Karena bukti-bukti yang ditunjukkan oleh para netizen itu sangat-sangat kuat dan akurat. Bahkan kemudian seorang pakar telematika seperti Roy Suryo menyatakan itu 99,9% itu adalah akun Fufu Fafa itu milik Gibran. Ya kalau 99,9% ini ya udah dipastikan milik Gibran deh ya. Apalagi kan kemudian Menkominfo Budi Ari Setiadi yang ini juga relawannya Pak Jokowi, Ketua Projo ini pada waktu itu dia sempat membantah bahwa akun Fufafa itu bukan milik Gibran. Dia memastikan itu bukan akun milik Gibran, tetapi kata dia dia akan mengumumkan kepada publik siapa pemiliknya karena timnya di Kominfo itu sedang menelusuri siapa pemiliknya. Tapi dia memastikan itu bukan punya Gibran. Nah, ketika itu ditagih oleh wartawan, itu Budi Aris Setiadi selalu mengeles. Kenapa? Karena ini kan Budi Ari ini ya, ketika dia menyampaikan bahwa itu bukan milik Gibran, kemudian akun anonimus itu mengancam Menkominfo itu kalau sampai dia terus masih membela Fufu Fafa, membela Gibran dan bahkan juga Kaisang itu dalam skandal private jet itu, maka katanya akan dibongkar aib dari Menkominfo. Ini memang sebenarnya sudah di-spill oleh netizen cukup lama ya, banyak sekali unggahan-unggahan maupun cuitan dari Menkominfo ini ya yang tidak cukup pantas dan bahkan dalam beberapa hal mirip dengan Fufu Fafa. Memang nggak separah Fufu Fafa ini cukup sering juga mengunggah konten-konten yang konotasinya pornografi. Tapi kalau Fufu Fafa lebih parah ya, bukan hanya konotasi betul-betul memang
akunnya tuh mesum ya. Dan dia kelihatannya terobsesi dengan bagian tubuh para artis di Indonesia khususnya bagian payudara. Tapi yang saya kira yang lebih serius lagi itu dalam hubungannya dengan Pak Prabowo karena akun Fufu Fafa ini banyak menghujat dan memaki-maki Pak Prabowo dan juga keluarga besarnya. Ini yang orang kemudian berduga apakah ini menimbulkan gangguan hubungan dengan Pak Prabowo sehingga dia tidak pernah muncul lagi dan juga tidak terlihat menyambangi kediaman Pak Prabowo di Jalan Kertanegara 4 ya. Dan soal ini sebenarnya sempat dicoba dibantah oleh Ketua Harian dari Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang menyatakan bahwa Pak Prabowo itu tidak menggubris soal ini. Tapi orang nggak terlalu percaya soal itu karena ini cuitan-cuitan akun Fuwafa ini memang cukup apa ya cukup menohok gitu statement-statementnya terhadap Pak Prabowo dan keluarganya gitu ya. Ini yang kemudian menimbulkan spekulasi bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Fuwafa maksud saya dengan Gibran Rakabuming itu terganggu karena adanya akun Fuwafa ini. Nah, selain dari Menkominfo, ini kan yang juga mencoba membela Gibran Rakabuming itu ada namanya pasukan bawah tanah dari Jokowi yang beberapa waktu yang lalu itu melaporkan Roy Suryo ke Barreskrim karena dianggap ini telah mencemarkan nama baik dari Gibran Rakabuming Presiden terpilih dan sebagai pasukan dari Jokowi mereka ini merasa harus membela kehormatan dari Gibran Rakabuming. Nah, tetapi sampai sekarang ini kita tidak tahu prosesnya seperti apa di eh, Barreskrim itu. Saya sendiri pada waktu itu menyatakan saya mendorong agar kasus ini diusut oleh Barreskrim karena dengan cara seperti itu kan kemudian nanti akan jadi semakin terang siapa sesungguhnya akun Fufu Hafa ini. Nah, karena Roy Suryo pasti akan senang kalau dipanggil oleh Barreskrim dan dia akan menjelaskan fakta-fakta yang dia miliki mengapa kemudian dia menyimpulkan 99,9% itu adalah akun Fufu Hafa adalah milik Gibran Rakabuming. Dan saya kira juga ahli-ahli IT banyak sekali yang pasti akan bersedia membantu polisi untuk menjelaskan soal itu. Dan kalau itu terjadi, saya kira ini bisa bisa backfire karena rasanya memang dengan investigasi yang dilakukan oleh para netizen itu ya tidak bisa terhindar lagi bahwa akun Fufafa itu milik Gibran. Ini yang saya kira menjadi dilematis buat Gibran Rakabuming mengapa dia tidak banyak muncul ke publik ya karena dipastikan kalau dia muncul ke publik dan kemudian dia dicecar oleh wartawan berkaitan dengan akun Fufafa apa jawaban yang akan dia sampaikan gitu. Karena kalau dia kemudian membantah, ini saya kira wartawan dengan bermodalkan investigasi daripada netizen bisa bisa melakukan konfrontasi terhadap atau mengkonfrontir maksud saya Gibran Rakabuming dan itu saya kira sulit untuk dibantah sama seperti halnya Menkominfo yang tadinya menyatakan akan menjanjikan akan mengumumkan hasil penelusurannya tentang akun Fufuafa sampai sekarang juga nggak berani dilakukan. Jadi tidak berlebihan kalau orang kemudian mengkait-kaitkan itu soal ketidakmunculan Gibran, soal hilangnya Gibran ini dari sorotan publik itu berkaitan dengan tadi akun Fufafa. Jadi ini bukan Gibran dipingit gitu ya karena dia mau jadi pengantin pada tanggal 20 Oktober. Saya kira nggak ada kaitannya semacam itu. Nah, ini ya saya kira yang berkaitan dengan Gibran itu sekarang ini kemudian muncul spekulasi apakah Gibran nanti akhirnya akan tetap dilantik